Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan belajar mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11 pada modul 6 dengan judul Cara Mencari Teman. Nah, di sini sudah ada gambar ya, orang ya, gambar ilustrasi mengenai orang atau manusia. Di mana manusia atau individu itu kan merupakan makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tetapi senantiasa membutuhkan orang lain. Sejak mulai bayi sudah membutuhkan bantuan orang tua, terutama ibu. Saat kanak-kanak mencari teman bermain, saat sekolah memerlukan guru dan teman, bahkan saat sudah tua pun juga memerlukan teman. Nah, begitu bertemu dengan orang lain yang cocok, maka kemudian bergabung membentuk pertemanan. Pertemanan inilah yang kita kenal sebagai kelompok sosial. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang kemampuannya terbatas, sehingga tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seperti tumbuhan atau hewan. Oleh karena itu, manusia selalu bersama dengan teman atau orang lain untuk mencapai tujuan hidup dengan membentuk kelompok. Nah, terjadinya kelompok sosial itu secara mendasar, yaitu yang pertama membutuhkan rasa aman, yang kedua mengembangkan kepribadian dirinya, yang ketiga ingin mendapatkan makanan, yang keempat melanjutkan keturunan diri dan kelompoknya, yang kelima meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Ternyata dalam pembentukan kelompok sosial selalu didasari oleh ikatan yang membentuk kesatuan. Nah, dasar pembentuk kelompok sosial itu ada dua. Yang pertama, kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Misalnya nih, siapa orang yang paling dekat dengan warga belajar sejak kecil? Ya, tentu jawabannya ayah, ibu, kakak, adik, atau keluarga. Nah, mengapa keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan kita sejak kecil? Tentu karena kita dilahirkan dalam keluarga dan orang yang kita kenal adalah anggota keluarga kita. Nah, orang yang mendidik dan mengajari kita untuk mengenal aturan adalah orang tua kita. Nah, proses seperti itu dinamakan sosialisasi, sehingga kita mengenal aturan yang diterapkan dalam keluarga. Misalnya, ketika sudah sore kita belum mandi, maka ibu akan mengajak dan memandikan kita. Nah, hal ini diharapkan agar kita disiplin mandi jika sudah sore. Sejak orang tua kita saling menjunjung nilai kasih sayang, mereka bersepakat untuk menjalin keluarga. Hubungan antara ayah dan ibu itu diresmikan dalam ikatan perkawinan yang dinamakan keluarga. Nah, ikatan perkawinan itu menjadi ideal jika disahkan dalam agama, hukum, dan budaya. Ikatan perkawinan itu berlandaskan ajaran agama akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan keluarga secara hakiki. Nah, pengesahan secara hukum negara juga menjadi penting untuk perlindungan hak dan kewajiban anggota keluarga oleh negara. Begitu pula dengan sudut pandang budaya atas perkawinan. Di samping sebagai upaya pelestarian budaya, juga perlindungan anggota keluarga dari permasalahan sosial budaya di kemudian hari. Yang kedua, faktor pembentuk kelompok sosial. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan sesuatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu, namun ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Nah, dua faktor kelompok mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan atau kesamaan. Terdapat beberapa faktor yang membentuk kelompok sosial. Yang pertama, kedekatan. Pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi.
Semakin dekat jarak geografis antara dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi. Singkatnya, kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya kelompok sosial. Jadi, kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya kelompok pertemanan. Kedekatan geografis daerah asal ketika seseorang merantau ke suatu tempat dan bertemu dengan orang yang sama-sama merantau dan berasal dari daerah yang sama, maka orang tersebut merasa ada ikatan batin, meskipun semula belum saling mengenal ketika masih di daerah asal. Kemudian yang kedua, itu ada kesamaan. Pembentukan kelompok sosial itu tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Nah, kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, usia, tingkat intelijensi atau karakter personal lain. Manusia itu membentuk kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelompok sosial yang terbentuk itu terdiri dari beragam ciri sehingga menjadi khas yang membedakan antar kelompok sosial. Berbagai tipe kelompok sosial dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe tertentu. Adapun tipe-tipe tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan cara terbentuknya. Nah, kelompok masyarakat tersebut karena spontanitas dan ada yang tidak, kelompok ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok semu. Kelompok semu merupakan kelompok orang-orang yang bersifat sementara. Kelompok sosial ini tidak memiliki struktur, ikatan, kesadaran jenis, atau aturan. Biasanya kelompok semu ini terjadi secara spontan atau tiba-tiba. Sebagai contoh yang mungkin sering kita lihat yaitu berkumpulnya orang-orang ketika terjadi peristiwa tabrakan. Orang-orang yang berkumpul tadi tidak ada yang memerintahkan untuk berkumpul. Mereka juga tidak memiliki aturan, bukan atas dasar kesadaran perasaan yang sama, dan juga mereka tidak mempunyai ikatan antar satu dengan lainnya. Namun ketika tabrakan tersebut telah diselesaikan, maka satu persatu orang akan meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya tempat tersebut kembali sepi. Nah, hal ini berarti kelompok tersebut adalah semu atau sifatnya sementara. Ciri-cirinya yang pertama, tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. 2. Tidak terorganisasi sehingga tidak berstruktur. 3. Tidak ada interaksi, interelasi, dan komunikasi yang berlangsung lama. Yang keempat, tidak ada kesadaran kelompok. Dan yang kelima, kehadirannya bersifat sementara. Nah, atas dasar ciri-ciri tersebut, maka kelompok semu ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada kerumunan. Kerumunan itu merupakan berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Kumpulan orang yang termasuk kerumunan yaitu pertama ada penonton, yaitu kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan tujuan yang sama serta mempunyai sifat pasif. Contohnya penonton di dalam gedung film, pendengar khotbah, dan sebagainya. Yang kedua, ada kelompok ekspresif, yaitu kerumunan yang mementingkan tujuan daripada pusat perhatian. Contohnya, orang yang berkumpul di pantai untuk rekreasi, orang yang sedang pesta, dan sebagainya. Yang ketiga, kelompok saling tidak senang, yaitu kerumunan sementara yang tidak menyukai kehadiran orang lain sebab dapat menghambat untuk mencapai tujuan. Contohnya, orang yang sedang antri karcis. Orang tersebut agak kurang senang bila ada orang lain karena kehadiran orang lain tersebut dapat menghambat mencapai tujuannya. Yang keempat, kerumunan panik, yaitu kerumunan orang yang dalam keadaan panik untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya, ketika sedang terjadi gempa, semua orang berkumpul di depan rumah. Yang kelima,
kerumunan emosional, yaitu kerumunan yang menggunakan kekuatan fisik untuk melawan norma-norma yang pergaulan hidup bersangkutan. Contohnya itu ada pengeroyokan. Yang keenam, itu ada kerumunan tak bermoral, yaitu kerumunan orang yang tindakannya melawan norma pergaulan hidup tetapi tidak mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya kumpulan orang-orang yang mabuk. Yang kedua, itu adalah massa. Massa itu mempunyai kemiripan ciri dengan kerumunan tetapi terbentuknya agak berbeda. Nah, pada massa ada sebagian pembentukan yang disengaja dan ada sebagian yang terjadi secara spontan. Contohnya adalah pengumpulan orang-orang di sebuah lapangan atau jalan untuk melakukan demonstrasi. Dan ciri kelompok dari kelompok nyata yang ketiga itu ada publik, yaitu terbentuknya publik hampir sama dengan massa tetapi tidak dalam tempat yang sama. Publik itu mempunyai anggota yang tersebar tanpa batas wilayah formal. Contohnya adalah publik pendengar pidato presiden yang disiarkan oleh radio. Kelompok nyata merupakan kelompok sosial yang nyata dengan berbagai bentuk tetapi ada satu ciri yang sama, yaitu kehadirannya sifatnya tetap. Hampir pada semua kelompok sosial yang terjadi di masyarakat merupakan kelompok nyata. Nah, bentuk-bentuk dari kelompok nyata itu yang pertama, itu ada kelompok statistik. Ciri-cirinya tidak direncanakan tetapi bukan berarti terjadi secara spontan. Tidak terorganisir dalam satu wadah tertentu, tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi yang berlangsung lama, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya bersifat tetap. Nah, kelompok statistik ini biasanya digunakan sebagai sasaran penelitian. Agar penelitian mudah dilakukan, maka masyarakat dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Contohnya, kelompok laki-laki dan wanita, kelompok anak-anak, kelompok pengusaha, dan sebagainya. Kemudian, bentuk kelompok nyata yang kedua ada kelompok kemasyarakatan. Ciri-cirinya tidak direncanakan tetapi sudah ada dengan sendirinya, kemungkinan berkelompok dalam satu wadah tertentu, kemungkinan ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi, kemungkinan terjadi kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tetap. Nah, kelompok kemasyarakatan dapat mempunyai wilayah yang tidak terbatas. Contohnya, kelompok yang memiliki kesamaan warna kulit, kelompok masyarakat suku Jawa, dan sebagainya. Yang ketiga, ada kelompok sosial. Kelompok sosial oleh para ahli sosiologi sering disebut kelompok masyarakat khusus. Seringkali kelompok ini terjadi karena ikatan pekerjaan, usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dan sebagainya. Ciri-cirinya yang pertama tidak direncanakan tetapi sudah ada dengan sendirinya, kemungkinan berkelompok dalam satu wadah tertentu, ada interaksi dan interrelasi sehingga terjadi komunikasi, ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tetap. Kelompok sosial agak berbeda dengan kelompok terdahulu karena para anggotanya sudah terjadi interaksi dan interrelasi yang terus-menerus sehingga terjadi komunikasi. Contohnya kelompok teman bermain, kelompok tetangga, dan sebagainya. Dan yang keempat ada kelompok asosiasi, yaitu ciri-cirinya terjadi karena sengaja direncanakan, terorganisir dalam satu wadah, ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi secara terus-menerus, kesadaran berkelompoknya sangat kuat, dan kehadirannya bersifat tetap. Nah, kelompok asosiasi ini paling mudah dikenali karena adanya wadah tertentu, contohnya partai politik, perkumpulan olahraga, dan sebagainya. Klasifikasi kelompok sosial selanjutnya didasarkan ikatannya. Nah, kelompok sosial ini didasarkan atas keeratan ikatan antar anggotanya. Menurut Ferdinand Tonis, kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu Gemeinschaft dan Gesellschaft. Kedua kelompok ini kemudian dikenalkan dengan istilah paguyuban dan patembayan. Yang pertama ada paguyuban atau Gemeinschaft.
Paguyuban pada dasarnya merupakan kelompok sosial yang terjadi karena ikatan darah atau garis keturunan, misalnya perkawinan, kerabat, suku bangsa, dan sebagainya. Pada kelompok sosial ini, rasa kebersamaan, solidaritas sosial, dan perasaan sangat kuat pada anggotanya. Contohnya yaitu perkumpulan keluarga Minang, perkumpulan darah Martowi Kraman, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada Patembayan atau Geselskap. Patembayan merupakan kelompok sosial yang terbentuk atas dasar kepentingan tertentu. Seseorang itu akan menjadi anggota Patembayan dengan memperhitungkan untung ruginya. Jadi pada kelompok sosial ini masing-masing anggota menggunakan rasionya untuk bergabung dalam kelompok. Bila anggota merasa sudah tidak perlu lagi terhadap kelompok, maka ia dapat keluar dari kelompok tersebut. Oleh karena itu, ikatan antar anggotanya bersifat longgar. Contohnya adalah perusahaan. Klasifikasi yang ketiga didasarkan atas solidaritas antar anggota. Istilah ini dipopulerkan oleh seorang sosiolog yang bernama Emil Durkheim. Menurutnya, kelompok sosial itu akan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada solidaritas mekanik, di mana solidaritas ini akan muncul pada masyarakat yang masih sederhana dan diikat oleh kesadaran kolektif serta belum mengenal adanya pembagian kerja di antara para anggota kelompok. Yang kedua ada solidaritas organik, adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Klasifikasi yang selanjutnya itu didasarkan dari erat longgarnya ikatan dalam kelompok. Klasifikasi ini diperkenalkan oleh Ferdinand Tonnis. Yang pertama ada paguyuban. Nah, merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Ferdinand Tonnis membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Gemeinschaft by Blood, yaitu paguyuban karena adanya ikatan darah, contohnya kerabat. Kemudian yang kedua, Gemeinschaft of Place, yaitu paguyuban karena tempat tinggal berdekatan, contohnya tetangga. Dan yang ketiga ada Gemeinschaft of Mind, yaitu paguyuban karena jiwa dan pikiran yang sama. Contohnya kelompok pengajian, kelompok mazhab, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi yang kedua itu ada patembayan atau Gesellschaft. Merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek, strukturnya bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran berlaka. Contohnya ikatan antar pedagang, organisasi dalam sebuah pabrik, dan sebagainya. Klasifikasi yang kelima ada berdasarkan identifikasi diri. Kelompok sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama in-group, yaitu suatu perasaan perikatan antara satu orang dengan orang lain dalam suatu kelompok sosial tertentu. Perasaan tersebut sangat kuat sehingga membentuk suatu perilaku-perilaku sosial seperti solidaritas, kesediaan berkorban, kerjasama, konformitas, dan sebagainya. Yang kedua, outgroup, yaitu seseorang merasa bukan bagian dari kehidupan kelompok. Outgroup feeling selalu ditandai munculnya perilaku antagonistik dan antipati sehingga muncul gejala prejudice, paranoid, etnosentrik, non-kooperatif, lalai, dan sebagainya. Yang keenam, klasifikasi kelompok berdasarkan kualitas hubungan di antara para anggotanya. Pengelompokan sosial berdasarkan klasifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok primer, yaitu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling kenal-mengenal dan bersifat informal. Contohnya ada keluarga, kelompok sahabat, teman sepermainan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kelompok sekunder, yaitu kelompok sosial yang terbentuk karena merupakan hubungan antar anggotanya bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya sekolah. Yang terakhir, ada klasifikasi kelompok berdasarkan pencapaian tujuan.
Berdasarkan klasifikasi ini, kelompok sosial dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kelompok formal, yaitu kelompok yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggotanya. Misalnya ada parpol. Kemudian yang kedua ada kelompok informal, yaitu kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan serta pengalaman yang sama. Misalnya anggota OSIS. Nah, kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk kerjasama kita dengan orang lain yaitu dengan membentuk kelompok sosial. Dalam sebuah kelompok sosial dapat membantu kita untuk mempermudah menyelesaikan suatu urusan, tugas, atau tujuan dengan cara bekerja sama. Pekerjaan yang terasa sulit kita kerjakan sendiri akan menjadi lebih mudah jika dikerjakan secara berkelompok, sebab dalam suatu kelompok akan memiliki anggota yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing, sehingga terjadilah pembagian tugas dan spesifikasi kerja yang membuat hasil dari pekerjaan tersebut menjadi maksimal. Nah, sekian pembahasan materi pada topik hari ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.